Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebagai bagian dari transformasi digital, sektor penyiaran telah ditargetkan untuk menyelesaikan migrasi siaran televisi analog ke digital dan mengakhiri siaran televisi analog atau analog switch off paling lambat pada 2 November 2022. Proses peralihan tersebut akan menghadirkan siaran televisi yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Berikut cuplikan talk show di Kementerian Kominfo yang kami rekam beberapa saat lalu. Bung Supriyo, Ketua KPI, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Pelaksanaan migrasi siaran televisi analog ke digital akan menghasilkan efisiensi bagi lembaga penyiaran serta efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio dan digital dividen yang dapat digunakan kembali untuk peningkatan layanan internet di seluruh Indonesia sebagai penunjang transformasi digital. Hingga 20 bulan ke depan, industri penyiaran televisi nasional tengah berbenah diri untuk menyiapkan ekosistem penyiaran televisi digital agar pelaksanaan analog switch off dapat berjalan baik sebelum 2 November 2022. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Profesor Ahmad Ramli menyatakan dengan analog switch off ini bukan hanya pemirsa dan penyelenggara penyiaran saja yang diuntungkan, tetapi memiliki multiplier efeknya pun berdampak positif. Jadi kita ini sudah agak terlalu lama tersandra pada TV dengan sistem analog. Kenapa saya katakan dalam tanda petik tersandra? Karena negara-negara di dunia itu sudah bergerak semua ke digital. Dan ITU itu mengatakan bahwa TV itu seharusnya sudah beralih ke digital itu sejak mungkin 1 dasawarsa yang lalu. Ya. Jadi dengan demikian kita ingin bahwa digitalisasi ini bisa berjalan dengan baik. Karena tidak hanya akan menguntungkan bagi penyelenggara penyiarannya, tidak hanya menguntungkan bagi penontonnya, tetapi juga multiplier efeknya. Jadi seperti yang kita lihat di sini bahwa kalau migrasi dari analog ke digital ini berhasil kita lakukan, maka infrastruktur internet broadband ini akan bisa kita pacu lebih cepat. Kenapa? Karena dampaknya juga luar biasa. Setiap kenaikan 10% ya, broadband internet, maka akan berdampak 1,25% terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi bahwa dengan kita melakukan migrasi dari analog ke digital, maka digital dividen itu pasti akan kita peroleh. Tadi Pak Dirjen sudah secara gamblang menjelaskan apa yang dimaksud dengan digital dividen. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa prinsipnya tentu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian kita berharap dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberi landasan kepada pemerintah dalam rangka untuk melakukan switch off dari analog ke digital ini akan semakin baik, mendatangkan keuntungan baik dari sisi ekonomi maupun teknologi yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Sementara itu, Ketua KPI Pusat Agung Supriyo mengatakan bahwa dengan digitalisasi pertelevisian ini, maka negara telah memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan informasi secara utuh. Nah, KPI melihat bahwa digitalisasi penyiaran ini sebagai solusi bagi terpenuhinya kepentingan nasional. Dalam hal ini adalah penyiaran di daerah perbatasan. Kami ingin agar di daerah-daerah perbatasan itu ada TV digital, atau kalau dia tidak memiliki TV digital ada set-top box tadi Pak Prof. Ramli mengatakan, sehingga masyarakat dapat menikmati tayangan-tayangan televisi nasional atau televisi berjaringan ataupun televisi lokal yang saya yakin akan dapat mempengaruhi pandangan sikap dari penduduk di seluruh Indonesia. Hal yang paling penting dari digitalisasi ini adalah infrastruktur internet broadband. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.